Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah memberikan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kita bisa berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bertemu, ya, mempelajari suatu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada pembahasan memperbagus bacaan Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya, ya, memperbagus bacaan Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan ini pembahasan yang belum kita sempurnakan pada pembahasan sebelumnya. Kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menjadi bekal kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya yang siapapun yang mengikuti dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya seseorang, ya, ketika membaca Al-Quran, hendaklah dia membaca Al-Quran tersebut dengan memahami makna-maknanya, dengan mentadaburi, menyelami di situ apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca dan juga mentadaburi, merenungi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Dan ketika dia butuh, ya butuh agar dia lebih mendalami Al-Quran tersebut, lebih mentadaburi Al-Quran tersebut, maka dia ulang-ulangi ayat, ya, dia ulang-ulangi ayat seperti yang telah kita sampaikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengulang-ulangi ayat, ya, yang beliau baca, ya, dalam salat malam beliau ketika membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, ya, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, jikalau engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka merupakan hamba-hambamu, ya. Fa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, dan jikalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha mengampuni dan juga maha mengasihi mereka semuanya. Maka hal itu diulang-ulangi terus oleh Rasulullah SAW dan juga yang dilakukan sebagian para salaf rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan juga ketika kita, ya, misalkan dia mendapati firman Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqas samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit-langit dan bumi, maka kita merasakan bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agar langit-langit tersebut tidak runtuh. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membuat
bumi yang penuh dengan ya segala ketelitian, segala kesempurnaan, ya segala detail yang ada dalam bumi ini, dan masih kita mempelajari apa saja yang terkandung dalam bumi ini, ya baik itu yang ada di lautan, baik itu yang ada di daratan, baik itu yang ada di langit dan lain sebagainya, ya di udara. Maka itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciptaan-ciptaan ini menunjukkan Sang Khalik, sang pencipta. Bagaimana keagungan Sang Pencipta. Jikalau kita tercengang dengan pemandangan yang ada di dunia ini, jikalau kita terpana dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka itu menunjukkan sudah bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah, yang lebih indah daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Khalaqas samawati wal ard. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitum ma tumnun, apakah kalian tidak melihat ya air mani, ya air mani yang dengannya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui air mani tersebut kalian diciptakan mimma immahin, ya sesuatu yang hina, ya sesuatu yang terpancar. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan manusia tersebut dari air yang terpancar, ya. Lalu apakah kemudian manusia ya ketika sudah Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatur kehidupannya, lalu apakah dia menjadi orang yang paling membangkang, ya? Apakah dia menjadi seseorang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menjadi seorang yang paling pertama menyelisihi perintah-perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, menyelisihi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia tidak melihat bagaimana awal penciptaan mereka? Maka hendaklah dia berpikir, ya. Dia berpikir bagaimana dia diciptakan dari air mani tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya daging. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tulang belulang. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya saraf, ya, sedemikian rumit yang tersusun dengan rapi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan otot-ototnya. Allah Subhanahu wa taala ya mengatur dengan rapi anggota-anggota tubuhnya, ya. Tidak ada yang saling bertabrakan, ya. Semuanya saling ya sesuai, ya, tidak ada bertabrakan sama sekali di antara anggota-anggota tubuh tersebut, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, ya, di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelengkapan di situ. Allah lengkapi dengan pendengaran, Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan penglihatan, Allah Subhanahu wa taala lengkapi manusia tersebut dengan akal dan yang lain sebagainya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda Allah itu ada dalam diri kalian, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita ini adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tersusun dengan rapi, tersusun secara sistematis, ya. Bagaimana semuanya berjalan dengan rapi, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin anggota-anggota tubuh tersebut ya berjalan dengan sendirinya. Pasti ada, ya, sesuatu yang mengaturnya, ya. Apa sesuatu tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur organ-organ tubuh kita agar berjalan dengan lancar, agar berjalan dengan baik, berjalan dengan sistematis. Ya, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta agar kita bisa ya bernafas, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita bernafas. Ya, Allah Subhanahu wa taala alirkan darah-darah tersebut menuju seluruh anggota tubuh kita dan sebagainya. Fal yata'ammal hadhil ajaib, maka hendaklah dia memperhatikan keajaiban-keajaiban yang ada dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Ya, apakah mata kalian tidak kalian gunakan untuk melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kalian masing-masing, ya. Maka
juga apabila, ya di sini dikatakan wa idza tala ahwalal mukadzibin, ya, apabila dia membaca keadaan-keadaan, ya, tentang orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fal yash'ur al khauf, maka hendaklah dia merasakan rasa takut, ya, rasa takut. Ya, tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, ya, kaum-kaum, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang ada dalam kaumnya Nabi Nuh, ya. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina, ya, kami tenggelamkan, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, mendustakan ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, ya. Akhirnya mereka akan kalah, ya. Manusia-manusia tersebut yang mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan Allah binasakan, ya. Dan juga kaum-kaum yang lain, ya, kaum-kaum yang lainnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya, faja'alna 'aliha safilah wa amtarna 'alaihim matara, ya, kita jadikan yang bawah itu yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, yaitu kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya, ketika mereka mendustakan, ya, utusan-utusan Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Maka hendaklah seseorang yang membaca ini dia merasakan rasa takut, minas satwah in ghafala anim tisalil amr, ya, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala jikalau dia lalai, ya, daripada mempraktekkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Jangan sampai dia lalai, ya, daripada melakukan apa saja, ya, perintah, ya, ataupun dia meninggalkan larangan. Kemudian selanjutnya, waliyatakhalllat tali min mawani'il faham, dan hendaklah seseorang yang membaca Al-Qur'an, hendaklah dia meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi pemahamannya dalam Al-Qur'an. Ya, seseorang yang membaca Al-Qur'an hendaklah dia meninggalkan, ya, meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi dia dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca. Contohnya apa? Misal an yukhayyila syaitan ilaihi annahu ma haqqaqa tilawatal harf wala akhrajahu min makhrajihi. Ya, seperti halnya syaitan datang mengganggu dia, ya, datang mengganggu dia seakan-akan dia belum membaca Al-Qur'an tersebut, ya, dengan pas. Seakan-akan dia tidak mengeluarkan makharijul huruf sesuai dengan tempatnya. Jadi dia diganggu oleh syaitan, dijadikan wasawis, ya, diganggu, ya, dengan berbagai macam gangguan. Oh, ente belum benar bacanya, ya, huruf yang ente baca itu belum sesuai dengan makhraj. Akhirnya dia tersibukkan, ya, akhirnya dia tersibukkan daripada memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Tentunya kita ketika membaca Al-Qur'an, ya, harus membaca Al-Qur'an sesuai dengan makharijul huruf, ya, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita memperindah bacaan Al-Qur'an dengan memperhatikan makharijul huruf, ya, dengan memperhatikan, ya, hal-hal yang membuat, ya, bacaan kita tersebut bagus. Maka adapun wasawisus syaitan, ya, gangguan-gangguan yang datang daripada syaitan, hendaklah kita meninggalkannya, ya, kita meninggalkannya. Fayukarriruhu tali, sehingga dia mengulang-ulang terus, ya, orang yang membaca tersebut, ya, mengulang-ulang bacaannya. Fa yasrif himmatahu an fahmil makna, maka terpalinglah, ya, terpalinglah semangat dia daripada memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, ya. Maka seseorang yang sudah memiliki ilmu hendaklah mengamalkan, ya, mempraktekkan, ya, makharijul huruf yang telah dia pelajari. Nah, adapun ketika sudah dia mempraktekkan kemudian ada gangguan-gangguan daripada syaitan, maka hendaklah dia melemparkan gangguan-gangguan tersebut, menjauhkan dirinya daripada gangguan-gangguan tersebut, ya. Maka ini memang seperti itu, ya, syaitan itu menggoda manusia. Sama seperti halnya seseorang yang sudah berwudu, ya, kemudian ada wasawis, ada gangguan-gangguan,
seakan-akan dia dibisiki sesuatu bahwasanya dia belum sempurna dalam wudunya, ya. Jadi kemudian dia mengulangi lagi, kemudian dibisiki lagi, ya, bisikan-bisikan tersebut datang, ya, bisikan-bisikan tersebut datang. Oh, ente belum sempurna, ya, dan membahas dia padahal sudah dibasuh, tapi terdapat bisikan-bisikan yang jahat tersebut daripada syaitan, maka hendaklah dia berta'awud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, aku berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Dan kemudian dia memperbaiki, ya, memperbaiki, ya, gerakan, ya, berwudu dia, dan kemudian bismillah, ya, bismillah ketika dia sudah mendatangkan, ya, mendatangkan sesuai dengan tata caranya, maka sudah, ya, sudah, jangan lagi menghiraukan, ya, bisikan-bisikan yang datang daripada syaitan. Itu merupakan wasawisus syaitan, ya, untuk menggoda manusia. Maka dalam wudu pun, ya, itu seseorang dilarang, ya, untuk memperbanyak itu mengulang-ulangi lebih daripada tiga kali, ya. Sifat yang wajib adalah satu kali, ya, kemudian 2 dan 3 merupakan sunnah. Adapun lebih daripada itu, ya, maka itu wasawisus syaitan, ya, itu merupakan bisikan-bisikan syaitan yang ingin menggoda manusia, ya, wasawisus syaitan. Maka seperti itu pula dalam hal ini, ya, dalam hal membaca Al-Quran, jangan sampai dia tersibukkan, ya, dengan memperbaiki bacaannya sehingga dia lupa daripada memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, wa ma'adzalika an yakuna tali musiran ala dhanbin au muttasifan bi kibrin au mubtala bi hawan muta' fa inna dzalika sababu dzulmatil qalbi wa sadaihi. Ya, ini, ya. Kalau seandainya, ya, seandainya seorang yang membaca Al-Qur'an tersebut dia orang yang terus-menerus, ya, berbuat dosa, ya, orang yang terus-menerus berbuat dosa, ya, dia tergerus, ya, tergerus, dia hanyut, ya, dalam dosa-dosa, atau dia adalah seorang yang sombong, ya, sombong, atau dia diuji dengan hawa nafsu yang senantiasa dia turuti, dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Apapun yang dikatakan oleh hawa nafsu senantiasa dia ikuti, ya, dia sama sekali tidak mencegah daripada hawa nafsu tersebut, ya, padahal hawa nafsu itu kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan, ya, memerintahkan kepada keburukan. Maka seseorang, ya, seseorang yang tidak mencegah dirinya, yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, jadi yang dia perbuat, ya, yang dia perbuat adalah apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya, ya, bukan apa yang dikatakan oleh Allah, bukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini, ya, yang selalu menuruti hawa nafsunya adalah orang yang mubtalah, ya, orang yang diuji, ya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa inna dzalika sababu dzulmatil qalbi wa sad'i. Ya, maka hal itu merupakan sebab daripada gelapnya hati, ya. Sebab daripada gelapnya hati dan juga munculnya karat-karat yang ada dalam hati. Ya, jadi seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, hati kita ini adalah hati yang bersih, ya. Fa idza fa'ala dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, kata Nabi SAW. Apabila dia, ya, berdosa dengan satu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menitikkan di dalam hatinya dengan satu titik hitam. Melakukan dosa-dosa tersebut, bertaubat pada Allah tanpa kembali pada Allah, maka titik-titik hitam tersebut hatta ya'qalbu, ya, sehingga hati seluruhnya hitam pekat, ya, hitam pekat. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu ya'malun, ya. Sekali-kali tidak, ya, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi perbuatan-perbuatan mereka.
Maka di sini perbuatan-perbuatan ini merupakan apa? Ya, merupakan sesuatu yang dapat menggelapkan hati mereka dan juga menjadikan karat-karat yang ada di dalam hati mereka. Fahuwa kal jarab alal mir'ah, ya, maka itu bagaikan sesuatu yang dapat terburuk. Cermin, suatu cermin, ya, suatu cermin itu kalau ada karat-karatnya akan memperburuk, ya, cermin tersebut. Yamna'u min tajallil haqq, maka itu menghalang-halangi daripada jelasnya kebenaran, ya, menghalang-halangi daripada jelasnya kebenaran. Fal qalbu mithlul mir'ah, maka hati itu bagaikan cermin, ya. Wasyahawat mithlus sada, syahwat-syahwat yang ada dalam diri manusia bagaikan karat-karat, ya. Jadi hati bagaikan suatu cermin, dan syahwat manusia itu bagaikan karat-karat. Wa ma'anil Qur'an mithlus suwar allati tatara'a fil mir'ah, sedangkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, ya, makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Qur'an itu bagaikan gambaran, ya, bagaikan gambaran yang terpantul daripada cermin tersebut. Ketika kita berkaca, ya, ketika kita mengaca, maka pantulan cahaya tersebut, ya, itulah yang namanya ma'anil Qur'an, ya. Apa yang kita lihat dalam cermin tersebut adalah ma'ani Al-Qur'an. Maka syahwat merupakan sesuatu yang dapat, ya, menjadikan karat-karat, ya, memperburuk gambaran yang ada dalam cermin tersebut, karena cermin itu merupakan hati. Ya, kita misalkan kalau punya cermin, ya, cermin kotor gitu, ya, cermin kotor, ya, karena berbagai air atau sudah lama dan sebagainya, jadul, ya, sudah dari zaman dulu misalkan, ya, kita gunakan untuk bercermin. Niscaya apa yang kita lihat itu tidak gambaran yang jelas gitu, ya, karena di situ banyak sekali karat-karat dan lain sebagainya, ya, tidak jelas, ya, tidak jelas. Ya, kita bercermin dengan sesuatu yang kurang nampak gitu, ya, kurang jelas. Ya, itu adalah bagaikan, ya, permisalan ketika seseorang, ya, hatinya terdapat berbagai macam karat-karat, ya, berbagai macam karat-karat yang itu memperburuk gambaran yang ada dalam kaca tersebut. Warriyadatu lil qalbi, maka latihan, ya, latihan hati, ya, senantiasa dia melatih hati dia, bi imatatis syahawat, ya, dengan menyingkirkan syahwat-syahwat, mithlul jala lil mar'ah, lil mir'ah, bagaikan dia membersihkan, ya, membersihkan kaca tersebut, ya. Ketika dia riyadhah, ketika dia melatih hati dia, ketika dia menyingkirkan penyakit-penyakit hati dia, ketika dia menyingkirkan syahwat-syahwat, ya, yang dapat merusak hati dia, maka gambaran tersebut semakin jelas, semakin bagus. Ya, ketika bercermin semakin bagus karena sudah dibersihkan. Ya, dibersihkan. Ketika kita bercermin, sebelum kita bercermin kita bersihkan dulu, ya, dengan pembersih kaca lah. Pembersih kaca inilah namanya riyadatul qalbi. Ya, latihan membersihkan hati-hati daripada noda-noda dan juga kotoran. Nah, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Ya, jadi kita ulangi bagaimana, ya, Al-Qur'an, ma'ani Al-Qur'an, ya, itu bagaikan apa? Gambaran yang tampak di kaca tersebut, ya. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an itu bagaikan sesuatu yang tampak dalam kaca tersebut, sedangkan hati kita itu adalah kaca itu, ya. Ya, kemudian syahwat-syahwat itu merupakan karat-karat, kotoran-kotoran yang ada dalam kaca tersebut, yang itu mengurangi keindahan, ya, ketika seorang bercermin, ya, ketika seorang bercermin kemudian ada karat-karat, ada kotoran-kotoran, itu menghalangi keindahan tersebut. Ya, ketika dia berusaha untuk membersihkan kaca ini, ketika dia berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran, noda-noda yang ada dalam hati dia, maka semakin indahlah gambaran tersebut. Semakin indah, ya, semakin bagus gambar yang terpancar daripada cermin itu. Maka inilah, ya, bagaimana ketika seseorang
ya, berusaha memahami makna-makna Al-Qur'an di dalam hati yang bersih, maka akan terpancar indah ya gambaran tersebut. Naam. Yang selanjutnya. Sini beliau mengatakan wa yambaghi litalil Qur'an an ya'lama annahu maqsudun bi khitabil Qur'ani wa wa'idihi. Yang sudah sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, dia mengetahui bahwasannya maksudnya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya. Bahwasanya dia merupakan orang yang dituju ya dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dan juga ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca ya ayat-ayat Al-Qur'an, ketika ada ayat-ayat yang berisi tentang ancaman-ancaman, seakan-akan ancaman-ancaman tersebut tertuju kepada kita. Jadi kita yang membaca Al-Qur'an itu seharusnya ngeh gitu ya, seharusnya kita memahami bahwasanya ancaman-ancaman ini tertuju kepada kita. Ya, tertuju kepada kita, ya, tertuju kepada yang membaca Al-Qur'an. Wa annal qasasa lam yarid biha as-samar balil ibar. Ya, sedangkan kisah-kisah itu bukan hanya untuk dijadikan kisah, bukan hanya untuk dijadikan cerita. Ya, cerita pada malam hari ya, dijadikan cerita, kita saling bercerita, bukan hanya itu. Tapi balil ibar, untuk mengambil pelajaran apa saja yang bisa kita ambil ya daripada ya cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ya Nabiullah Adam alaihi assalatu wassalam, yaitu ketika ya iblis menolak ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bersujud ya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena kehasatan yang dia miliki. Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia daripada tanah. Ya, menurut analogi iblis ya bahwasannya api itu lebih mulia daripada tanah. Maka ini merupakan logika yang batil. Ya, logika yang rusak. Bagaimana dia bisa menggunakan logika sedangkan di situ sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, analogi yang digunakan oleh manusia ketika bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jelas-jelas logika tersebut salah. Ya, analogi tersebut adalah analogi yang salah. Yang jelas benar adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ya dosa yang pertama kali yang dilakukan ya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala ada al-kibr. Itu sombong. Ya, sombong dan juga hasad ya. Dia merasa hasad, dia dengki ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain daripada kenikmatan. Dia ingin kenikmatan tersebut sirna. Ya. Dan juga yang lain adalah at-tama ya, at-tama, ketamakan. Ya, ketamakan itulah yang membuat ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari surga yang menuju dunia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka itu seperti itu ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita dilarang daripada dengki ya, iri dengki, hasad. Dan juga kita dilarang daripada sombong, merasa lebih tinggi daripada orang lain ya. Kemudian kita juga dilarang untuk tamak ya, tamak karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang cukup. Maka tidaklah seseorang itu binasa kecuali dengan ketamakannya ya. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, masari'ur rijal tahta buruqit tama ya. Kebinasaan laki-laki itu di bawah ya kilaunya ketamakan yang mereka impikan. Karena tamak maka mereka binasa. Mereka hancur dengan ketamakan yang mereka miliki. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang terdahulu, ini merupakan sesuatu yang harus kita ambil pelajarannya, bukan hanya sekedar untuk cerita-cerita ya dan lain sebagainya.
Kemudian beliau mengatakan falyantabih lidzalik fahina idzin yatlu yatlu tilawata abdin katabahu sayyiduhu bimaksud maka hendaklah dia memperhatikan maka ketika itu dia adalah seseorang yang membaca seorang hamba yang membaca sesuatu yang dituliskan katabahu sayyiduhu bimaksud dia seorang hamba yang membaca tulisan yang ditulis oleh tuannya oleh tuannya maka otomatis dia yang membaca ini adalah seseorang yang dituju dalam tulisan tersebut. Tentunya di sini beliau mendekatkan kepada kita dengan pemahaman, mendekatkan kita dengan pemahaman. Maka beliau di sini mengatakan ketika kita membaca Al-Qur'an ini bagaikan kita seorang hamba yang membaca surat yang ditulis oleh Tuhan kita Kalau seandainya kita menjadi hamba kemudian kita membaca suatu tulisan yang ditulis oleh Tuhan kita. Liyata'ammal al-kitab wa ya'mal bimuqtadah, agar dia memperhatikan kitab tersebut, risalah tersebut, surat tersebut, agar dia mengerjakan apa yang terkandung dalam tulisan tersebut. Fa inna matsal 'asi idza qara'al qur'ana wa karrarahu. Dan kemudian beliau memberikan permisalan yang lain perumpamaan orang yang bermaksiat ketika dia membaca Al-Qur'an perumpamaan orang yang membaca perumpamaan orang yang bermaksiat dan kemudian dia membaca Al-Qur'an dan mengulang-ulanginya berbuat maksiat tapi dia masih membaca Al-Qur'an dan mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'an. Maka perumpamaan dia adalah perumpamaan man karrara kitabal malik wa a'rada an imarati mamlakatihi wa ma amara bihi fil kitab. Perumpamaan dia adalah bagaikan seseorang yang mengulang-ulangi surat yang ditulis oleh seorang raja raja dan dia enggan untuk mengikuti perintah raja tersebut dan juga anjuran-anjuran yang disampaikan oleh raja tersebut dalam kitab ini. Fahuwa muqtasirun ala dirasatihi, maka dia hanya membaca saja, hanya mempelajari tulisan itu saja. Mukhalifun awamirahu, sedangkan dia menyelisihi perintah-perintah daripada raja yang telah dia tulis tersebut. Misalkan ada seorang raja yang memerintahkan kepada rakyatnya dan kemudian raja tersebut mengirimkan untuk setiap rakyatnya surat dan surat ini dibaca oleh setiap rakyatnya tersebut. Maka rakyat ini senantiasa membaca, tapi hanya dibaca saja, tidak melaksanakan apa yang terkandung di dalam surat tersebut. Ada perintah di situ, ada larangan, ada dan lain sebagainya, menjaga keamanan misalkan, dia hanya membaca saja, tapi tidak memperhatikan apa yang terkandung dalam tulisan, apa yang terkandung dalam surat. Dia menyelisihi perintah-perintah yang diperintahkan oleh raja. Falau tarakat dirasah ma'al mukhalafah, lah ini. Kalau seandainya dia meninggalkan, meninggalkan, tidak mau membaca. Jadi sudah dikirimin oleh raja, tidak mau baca surat tersebut. Setiap orang telah dikirimi suatu surat, dikirimkan kepada setiap individu, tapi dia tidak mau membuka surat yang telah dikirim oleh seorang raja. Sudah tidak mau buka kitabnya, kemudian dia menyelisihi perintah. Kana ab'ad minal istihza' wastihqaqil maqt, maka ini lebih parah, lebih parah. Jadi tadi yang orang yang bermaksiat tapi dia masih membaca, Al-Qur'an itu lebih mending daripada orang yang bermaksiat dan tidak mau membaca Al-Qur'an. Kalau dibandingkan gitu kalau dibandingkan mana yang lebih parah, mana yang lebih jauh. Maka tentunya yang kedua yang dia tidak mau membaca Al-Qur'an dan kemudian menyelisihi perintah-perintah Allah. Sama seperti rakyat tadi, rakyat yang tidak mau membaca surat yang telah dikirimkan oleh raja, kemudian menyelisihi perintah-perintah raja tersebut. Maka itu lebih istihza, lebih mengolok-ngolok perintah raja. Dan dia merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kemurkaan, yang mendapatkan hukuman dari raja tersebut. Sudah menyelisihi dan juga tidak membaca
ya surat-surat yang telah dikirimkan oleh raja. Sudah bermaksiat, kemudian dia tidak mau membaca lembaran-lembaran yang telah Allah Subhanahu wa taala ya bicarakan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi itu lebih jauh lagi gitu ya, lebih parah lagi ya daripada mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan wa yambaghi an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Penting ya. Jadi tadi pentingnya seseorang membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an, mentadabburi ya, meskipun dia terus-menerus berbuat maksiat ya, tapi jangan sampai dia melupakan Al-Qur'an, melupakan membaca Al-Qur'an. Ya, sudah bermaksiat tidak membaca Al-Qur'an, ya itu lebih mengolok-olok, ya lebih mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dia membaca Al-Qur'an, dengan memahami makna Al-Qur'an, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala bisa ya maha mampu untuk merubah hati dia. Ya, bisa jadi dia kemudian melepaskan diri daripada kemaksiatan tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan ya, meskipun kita ini banyak dosa, banyak sekali ya, bergelimang dosa ya, bertumpuk dosa-dosa kita, jangan tinggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat kita, jangan tinggalkan bacaan Al-Qur'an kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu yang melarang ya manusia daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Salat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki seluruh amalan-amalan dia, meskipun ya dia masih ya terjatuh dalam sebagian dosa-dosa ya. Maka ini penting ya, penting ya senantiasa terus ya beramal dengan amalan-amalan soleh ya, meskipun kita tidak sempurna, kadang-kadang pun terjatuh dalam dosa. Tapi dengan seperti itu kita tidak meninggalkan ya amalan-amalan soleh tersebut, tetap terus kita melaksanakan ya kebaikan, tidak meninggalkannya. Dan selanjutnya adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an hendaklah dia berlepas diri ya daripada kekuatan dan daya dia. Ya, daya dan kekuatannya. Ya, jangan sampai dia hanya bertumpu kepada kekuatannya, seakan ibadahnya itu datang daripada kekuatan dia sendiri. Padahal kuwata illa billah, kecuali ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada dan kekuatan. Ya maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memiliki kekuatan dalam ketaatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa alla yaltafita ila nafsihi, dan janganlah dia menoleh kepada dirinya, bi'ridha wa tasbih, sampai dia ini melihat dirinya itu dengan penuh keridhaan, dia ya tazkiyah ya dengan penuh kesucian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, janganlah kalian merasa diri kalian suci. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ya, setaat apapun kita ya, ya, maka jangan sampai kita merasa diri kita ini suci, merasa kita ini lepas daripada dosa-dosa, tidak ya, tidak. Wala yaltafit ila nafsihi bi'ainir ridha wa tazkiyah. Fa inna man ra'a nafsahu bi suratit taksir. Kenapa kok kita tidak boleh merasa diri kita ini suci, merasa diri kita ini sudah sempurna gitu ya, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya siapapun yang memandang bahwasannya dirinya itu kurang ya, kurang ya.
wa kana dzalika sababukur, maka itulah yang membuat dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang merasa dirinya sudah sempurna, yang merasa dirinya tidak berdosa, maka itulah yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang merasa dirinya ini masih banyak kekurangan, ya, masih banyak kemaksiatan, masih banyak kekhilafan yang dia lakukan, niscaya dia terus berusaha dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai seseorang bertumpu pada kekuatan dirinya, tapi dia bertumpu pada kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia merasa dirinya sempurna, jangan sampai dirinya merasa suci, jangan sampai dirinya merasa bahwasanya dia telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang seharusnya dia lakukan adalah dia merasa masih banyak kekurangan, masih banyak kesilapan, masih banyak kekhilafan, sehingga dengan hal tersebut dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nasihat-nasihat yang mulia yang disampaikan oleh penulis ya rahimahullahu taala bagi siapapun yang membaca Al-Qur'an, ya, nasihat-nasihat yang mulia, nasihat-nasihat yang sangat berharga. Semoga nasihat-nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Kita bisa mengamalkan ya nasihat-nasihat yang mulia ini sehingga menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keistiqomahan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.